Ada satu nasihat yang gue yakin lu semua pasti pernah dapat dari orang tua atau dari orang-orang terdekat lo. Karena buat gue pribadi, nasihat ini pun pernah gue dengarkan gitu ya, langsung dari orang tua. Ini bener-bener nasihat basic yang mungkin semua orang Indonesia pasti tahu lah. Ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang berucap, hati-hati. Karena apa? Karena mulutmu itu harimaumu. Setiap ucapan atau setiap apapun yang kita keluarkan dari mulut gitu ya, itu pasti bakal ada konsekuensi yang dipertanggungjawabkan di masa depan. Zaman sekarang mungkin nasihat tersebut udah nggak yang terlalu relate lagi. Kenapa begitu? Karena orang akan lebih banyak berinteraksi di media sosial ataupun di internet dibanding ketemu langsung sama orangnya. Ya, berkat adanya teknologi ini, orang-orang itu udah lebih banyak berinteraksi di medsos gitu. Lu tinggal lihat nama akunnya doang, lu tinggal ketik pakai jari gitu. Jadi nasihat yang awalnya mulutmu harimaumu mungkin sering banget diplesetin sama orang menjadi jarimu harimaumu. Konsekuensinya tetap sama. Tiap kali lu ngetik pendapat lu sendiri, itu pasti ada konsekuensi juga. Karena ya nggak ada yang tahu apa yang lu ketik, ya nggak sih? Mungkin aja hal-hal yang bagus gitu, konsekuensi mungkin positif, atau hal-hal yang jelek, yang mungkin konsekuensinya bisa ngebuat hidup lu itu hancur. Dan ini yang sedang terjadi sama akun TikTok, yang pada akhirnya buat klarifikasi terkait komentar yang dia bikin. Lu bayangin, dari tanggal 10 Juni 2026 sampai tanggal 20 Juni 2026 banyak banget kakak-kakak dan juga abang-abang mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya menyuarakan bagaimana kondisi negara ini. MBG minta di stop, terus kemudian tuntutan-tuntutan lain gitu ya, undang-undang militerisme dan segala macam. Bahkan sebelum tuntutan ini selesai, ada lagi nih masalah baru, yaitu mati listrik bergilir. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya gitu ya. Tapi untuk sekarang kita bakal fokus ke sini dulu. Banyak banget mahasiswa dan juga mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya. Bahkan gak sedikit di antara mereka ada yang dipanggil sama acara TV gitu ya untuk memberikan pendapat langsung. Nah, ketika beliau itu memberikan pendapat langsung, siapa sangka ada akun TikTok yang ngomentarin ekspresi mukanya dengan nada yang sangat amat melecehkan. Ya, dan sampai klarifikasi gitu ya, karena bener-bener dicari tahu siapa orangnya gitu, kenapa bisa komentar kayak gitu. Dan di video klarifikasinya lu mungkin bisa ngelihat ironi yang terjadi di negara ini. Kita bakal bahas bareng-bareng terkait itu semua. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum kita ngebahas ini, gue bakal memperkenalkan lu semua sama Kak Fatimah. Beliau ini merupakan wakil BEM Universitas Indonesia yang di beberapa hari yang lalu dipanggil sama CNN Indonesia ya untuk mewakilkan mahasiswa ya, terkait tuntutannya dari tanggal 12 Juni sampai sekarang gitu, dengan tajuk atau judul "Mahasiswa Bergerak, Pemerintah Diminta Merespon Tuntutan". Doxlinya masih ada ya, ini doxlinya 5 hari yang lalu. Ada yang part 1, ada yang bener-bener full banget gitu ya, lu tinggal pilih sama-sama gitu. Nah, ketika Kak Fatimah itu mengeluarkan pendapatnya dan juga merespon bagaimana ucapan dari perwakilan yang mendukung pemerintah, ada satu momen yang menurut gua tuh seru banget. Yang pada akhirnya menjadi doxli, kenapa ekspresinya Kak Fatimah ini menjadi stiker di berbagai macam media sosial. Nanti kita bakal lihat baik-baik gitu ya bagaimana doxlinya, biar kita semua bisa menilai sendiri apakah ekspresinya Kak Fatimah itu valid atau kagak. Ini adalah momen dimana ada pernyataan langsung dari perwakilan pemerintah kita ngasih tahu alasan kenapa MBG tetap jalan. Dan mendengar itu semua, mukanya Kak Fatimah itu lucu banget, berubah dari yang awalnya serius jadi kayak tidak menyangka ini pernah diucapkan gitu loh. Dan ini pun udah jadi banyak banget bahan media nasional gitu ya untuk diberitakan. Di medsos lain pun itu banyak juga yang diskusin. Bahkan penasaran kenapa ada perwakilan mahasiswa yang ekspresinya berubah seperti itu, apa yang nge-triggernya. Di Instagram, Nyudots pun udah ngeberitain kalau ada akun atau forum di Reddit yang ngebahas tentang hal ini. In other hand, di TikTok ini berbanding terbalik ya, 180 derajat. Justru banyak banget video-video yang membuat narasi mendiskreditkan tuntutan mahasiswa dan juga perwakilan mahasiswa itu sendiri, yaitu Kak Fatimah. Yang lebih parahnya ada satu komentar yang mengarah ke pelecehan, melihat bagaimana fotonya Kak Fatimah dijadikan stiker. Bisa lihat sendiri seperti ini ya komentarnya. Ini semakin menarik lagi setelah ada beberapa pihak lain yang kagak terima kalau misalkan wajahnya Kak Fatimah itu justru malahan dilecehkan seperti ini. Salah satunya sama, kalau nggak salah nih ya, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, dari akun Twitter Kak Primastikax. Jadi beliau itu coba buat nyari tahu ya, ada nomor yang bisa dihubungi nggak nih dari beberapa akun ini, salah satunya Just Vira Store, dan ternyata bisa ya dengan mudah buat dicari tahu. Kemudian di DM lah dengan nanya, di mana alamat lu? Gua mau kirim somasi. Dijawablah lagi sama akun tersebut, somasi apaan mas? Gue bawa ke jalur hukum. Lah kan udah minta maaf mas.
Terus langsung dikasih lihat, nih kan alamat rumah lu kira segampang itu biar kapok tangan lu. Terus langsung dibalas lagi, maksudnya abang maunya gimana? Lu buat permintaan maaf tertulis ke Fatimah, lu upload 1 kali 24 jam. Terus dibalas lagi, gue orang gak sekolah bang, bini gue minta cerai sekarang. Intinya gue udah minta maaf, lu mau nerima nggak terserah, yang jelas gue sendiri sekarang. Dibalas lagi, peduli amat gue 1 kali 24 jam, lu gak buat permintaan maaf tertulis dan lu upload, gue tuntut sampai habis duit lu. Dibalas lagi, ye gue udah DM anak UI-nya bang, gue tunggu maksimal besok. Dan bagaimana kelanjutannya? Akhirnya anak TikTok tersebut minta maaf dan buat klarifikasi. Ternyata bukan anak-anak ya, benar orang dewasa yang sudah bangkotan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin. Hari ini saya mau minta maaf ke wakil ketua BEM yang namanya Fatimah Azahra. Saya tidak tahu menahu ya. Itu karena kelancangan saya komen seperti itu. Sekali lagi saya mohon minta maaf kepada ketua BEM, wakil ketua BEM Fatimah Azahra. Mohon dimaafkan, saya tidak mau kelancangan saya sudah membuat semua orang sakit hati, terutama wakil ketua BEM-nya. Saya dari hati minta maaf sebesar-besarnya ya, karena tangan saya terlalu nakal. Semoga bisa memaafkan. Mohon maaf saya, karena saya orang miskin, gak punya apa-apa. There you go bro, gunakan kartu M-Word. Mudah-mudahan maaf saya diterima ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah kira-kira permintaan maaf dari salah satu akun TikTok terkait komentarnya yang terkesan melecehkan Kak Fatimah. Tinggal bagaimana Kak Fatimah aja, apakah mau memaafkan atau kagak. Tapi itu juga bukan kewajiban beliau juga ya nggak sih. Yang jelas kalau misalnya dari sisi penuntut ini udah kelar masalahnya, karena emang minta buat video permintaan maaf aja. Tapi dari sini kita bisa belajar banyak hal. Dan gue pun ngelihat ada beberapa nilai-nilai ironis ya yang bisa diperhatikan. Salah satunya ketika beliau mengucapkan kalau misalkan beliau adalah orang yang kurang secara ekonomi. Sebenarnya kagak masalah lu miskin anjir. Yang bermasalah itu ketika lu miskin akhlak dan juga etika gitu loh. Karena mungkin sebagian dari orang yang nonton video ngopi ini, atau gue pribadi gitu waktu dulu ya, nyokap bokap gue ngontrak dan segala macam, itu pun mungkin termasuk orang yang kurang gitu loh. Tapi kita seenggaknya fokus biar bisa keluar dari jurang kemiskinan tersebut, bukan komentar-komentar hal-hal yang justru ya ironisnya secara tidak sadar apa yang diperjuangkan sama kakak-kakak dan juga abang-abang mahasiswa kita itu pun memperjuangkan hak-hak yang mereka rasakan nanti gitu loh. Iya gak sih? Mahasiswa-mahasiswa ini gak punya kewajiban untuk turun ke jalan anjir. Tapi ketika mereka gak turun sama sekali, ditanyain kemana nih mahasiswa-mahasiswi, kan sedih gitu ya. Kayak gara-gara adanya ini ya, sering banget gue ngeliat berita-berita soal MBG yang diaudit, yang bilang katanya insentifnya udah kagak 6 juta per hari ya, pemerintah hemat anggaran katanya. Terus abis itu SPPG lagi dikurasi ya, MBG libur di hari libur gitu, meskipun itu harusnya udah normal gitu ya. Dan kalau misalnya cek beberapa kabar MBG yang lain ya, banyak juga pengusaha-pengusaha MBG itu protes karena kebijakan pemerintah gitu. Tinggal bagaimana pemerintah ngerespon ya. Yang jelas kalau misalnya dari segi masyarakat ya, ketika SPPG tutup, harga pangan jadi turun. Ada atau tidak adanya korelasi, tapi itu pun gue rasakan anjir. Telur pun jadi turun, daging ayam pun jadi turun, daging sapi enggak turun sih, soalnya MBG kayaknya nggak pakai daging sapi gitu. Nah kalau misalnya lu semua pun merasakan dampak positif ketika MBG tutup secara sementara, silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Soalnya ya biar nggak gue doang kayaknya yang merasakan gitu. Soalnya gue pun kerasa banget nih ibu negara jadi senyum-senyum sendiri gitu kan waktu balik dari tukang sayur. Yang jelas bukan berarti lu miskin, lu bebas melakukan apapun. Pasti tetap ada konsekuensi yang balik lagi ke diri lu sendiri ya. Apapun tindakannya, mau itu di real life, mau itu di internet, di media sosial pun sama, oke? Ya jadi untuk mengakhiri video ngopi ini kita bakal lihat bareng-bareng apa yang ngebuat Kak Fatimah itu kaget mendengar respon dari perwakilan pemerintah terkait alasannya mengapa MBG harus tetap dilanjut. Jadi beginilah kira-kira. Oleh Pak Prabowo dalam situasi global yang tidak pasti ini,
Kita pernah punya pengalaman bahwa begitu kita crash tahun 98, bukankah UMKM yang menyelamatkan kita? Maka dari itu, MBG ini tidak bisa dilihat hanya satu perspektif saja. MBG ini kalau berjalan dengan maksimal, selain bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah, dia juga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Berarti kalau dihentikan, mudorotnya akan lebih banyak menurut Gerindra? Perspektif kami ya, bahwa MBG ini manfaatnya sangat banyak. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Nah, momen inilah yang pada akhirnya jadi bahan doxlian stikernya Kak Fatima ya. Singkat Bang. Ke adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana di Pulau Sana. Oh my god, Gen langsung seakan-akan mewakili orang-orang yang kurang. Gue pun kurang aja. Dengan segala hormat ya Pak. Tapi kayak kata Pak Budiman Sujatmiko, kita harus ngeliat dari eagle eye gitu. Sekarang kita harus ngeliat dari bawah. Jadi yang benar yang mana nih gitu. Oke, sorry banget gue motong. Lanjut. Karena bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Nah beginilah kira-kira ekspresi dari Kak Fatima. Langsung diceritakan bagaimana susahnya bersekolah, solusinya MBG. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Oke. Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Baik. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan, ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu. Belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG. Belum kita bicara soal bagaimana sekolah rakyat. Oke, kita spesifik. Itu menarik lagi tuh sekolah rakyat tuh. Yang soalnya orang-orang pun gak sedikit banyak yang memperdebatkan angka dari berapa jumlah sekolah rakyat ya, berapa sekolah negeri yang udah kita punya sama orang-orang yang kurang mampu bisa bersekolah gitu. Di MBG dulu. Saya minta tanggapan Fatima dulu. Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah. Dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahan ya, additionalnya yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu menurut kami. Misi seperti itu. Ya, jadi begitulah kira-kira ya diskusi terkait perwakilan dari pemerintah sama Kak Fatimah ya, perwakilan dari mahasiswa. Apakah valid ekspresi kagetnya beliau gitu? Lu bisa nilai sendiri di kolom komentar ya. 2.850 orang. Lutfi bilang denger naik perahu Fatimah sampai kaget. Dan dia bilang hitung juga berapa banyak porsi yang kebuang jadi pakan ternak ke ini loh. Ini yang dikonsernin juga loh, sumpah. Ini nggak kedata masanya nih. Kolom bilang Fatimah Zahra public speakingnya udah bisa. Kang Dongklak, dia bilang menguntung UMKM yang mana dulu? Lu lihat tuh UMKM PKL di sekitar sekolah boro-boro untung semenjak ada MBG. Dagangan mereka sepi, modal terus kegerus. Sebagian UMKM PKL yang di perkampungan menjual makanan tumbang, gulung tikar yang masih bertahan, pendapatan mereka merosot semenjak ada MBG ya, dan masih banyak lagi. Silakan scroll sendiri bagaimana respon dari orang-orang. Apalagi ya dengan bagaimana protes yang dilakukan sama perwakilan guru ya, Pak Iman. Kalau misalnya job desk Kami mau guru melapor ke DPR. justru jadi lebih banyak gara-gara MBG dan malah nggak fokus buat pendidikan anak. Ya, terus di sisi lain ada juga demo mendukung MBG. Gokil. Nggak demo itu harusnya support ya. Cuman begitulah kira-kira kondisi negara kita tercinta yang sekarang. Kita fokusnya ke bagaimana ekspresi Kak Fatimah dulu ya, yang jadi bahan olok-olok di TikTok. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian dari gua. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gua udah diri. Bye-bye.